Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan, sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, orang Israel bersungut-sungut kepada Allah, sebab mereka sering menerima kekalahan dari gempuran bangsa Filistin. Bahkan sempat tabut Tuhan berhasil dirampas oleh orang Filistin. Namun tidak berapa lama Filistin mengembalikan tabut itu. Tapi bangsa Israel masih ketakutan menghadapi kekuatan Filistin. Samuel saat itu juga berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, agar mereka menyingkirkan Allah lain yang mereka juga sembah saat itu, termasuk Dewi Asitoret. Lalu hati mereka harus ditujukan kepada Allah dan beribadah kepadanya, supaya Tuhan melepaskan dari tangan orang Filistin. Samuel meminta mereka mengoreksi apa yang menjadi kendala dan mengapa mereka selalu kalah. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Samuel, mereka menerima perkataan itu dan melakukannya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, bangsa Israel semakin tidak menyadari kesalahan mereka di hadapan Allah, karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan sudah menjadi kebiasaan, yaitu mengagungkan kekuatan yang lain daripada kekuatan Tuhan. Perlu seorang pemimpin agama untuk menyadarkan mereka, membawa mereka di dalam doa di ayat 5 untuk mengaku dosa kepada Tuhan, lalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Peristiwa inilah yang membawa Israel melihat kebesaran Tuhan yang tidak bisa disekutukan dengan kekuatan yang lain. Setelah mereka melihat Allah memenangkan mereka berperang melawan Filistin, dan disitulah Samuel mengambil batu dan mendirikan batu itu serta menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalimat itu tidak mengatakan, bahkan sampai sejauh itu pun perjalanan mereka, Tuhan tetap menolong mereka. Mengapa mereka harus mencari-cari kekuatan yang lain? Kita pun sering mengalami kegagalan demi kegagalan. Mari kita mengoreksi diri kita dengan baik-baik. Tidak perlu membela diri di hadapan Tuhan, sebab Ia Maha Tahu. Ada dua sikap yang dilakukan oleh orang Israel. Pertama, mereka segera menyingkirkan segala hal yang menyandingkan kekuatan Tuhan. Kedua, beribadah kepada Tuhan. Singkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan tetap bernaung di atas kepala kita, dan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang menganggap remeh kedua sikap ini, artinya melakukan setengah-setengah. Pada saat itu orang Israel hendak digempur kembali orang Filistin. Maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh Israel selain totalitas atau 100% melakukan kedua hal tersebut, yaitu menyingkirkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan beribadah kepadanya. Tentu kita tidak menginginkan situasi seperti itu. Yang diperhadapkan dengan situasi sulit antara hidup dan mati, barulah melakukan yang dikehendaki Tuhan 100%. Mari kita benar-benar tidak mengandalkan kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah, sebab bagaimanapun kita akan kena hukuman dari Tuhan. Kedua, mari kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, supaya segala peperangan rohani dapat kita menangkan di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan sampai di sini pun dan sejauh ini pun tetap menolong saudara dan saya, Ebenezer. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terkadang ada kebiasaan yang tidak kami sadari telah menyakiti hati-Mu, namun tetap kami lakukan. Sadarkan kami Tuhan sebelum Engkau menghukum kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi kamilah yang tanpa sadar berjalan jauh meninggalkan-Mu. Kami percaya Allah tetap menolong kami dalam setiap situasi. Ebenezer, di dalam nama Kristus. Amin.